Uni Emirat Arab gerah. Isu Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah babak keempat bikin ricu Asia. Isu penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memancing reaksi keras dari Uni Emirat Arab. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dari AFC demi menjaga netralitas kompetisi. Situasi makin panas dan bisa berdampak besar pada jalannya turnamen. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Erick Thohir umumkan revolusi wasit, 30% wasit asing di Liga Indonesia mulai musim depan. Dalam upaya meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola nasional, Erick Thohir mengusulkan penggunaan 30% wasit asing di Liga Indonesia. Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, di Jepang. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki profesionalisme dan integritas perwasitan di tanah air. Simak fakta lengkapnya di sini. Joy Pelupes tulis pesan menyentuh buat supporter timnas, isinya bikin merinding. Joy Pelupes akhirnya angkat bicara usai mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Dalam pesan terbukanya, ia menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada supporter Indonesia. Kalimat terakhirnya sukses bikin netizen berlinang air mata. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bikin kaget. Penampilan terbaru Evan Dimas bikin pangling, kemana perginya otot sang kapten? Evan Dimas muncul di hadapan publik dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari biasanya. Banyak yang penasaran ada apa sebenarnya dengan mantan kapten timnas Indonesia ini? Ternyata Evan belum berniat kembali ke lapangan hijau meski sorotan terus tertuju padanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Eliano Reijnders absen dari timnas, ternyata hadiri acara mewah kakaknya di Manchester City. Bukan tanpa alasan Eliano Reijnders tak muncul di laga timnas terbaru. Ia memilih hadir di Inggris dalam peresmian mewah sang kakak, Tijani, yang kini berseragam Manchester City. Keputusan itu langsung jadi perbincangan panas di dunia maya. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Uni Emirat Arab gerah. Isu Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah babak keempat bikin ricu Asia. Isu penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memancing reaksi keras dari Uni Emirat Arab. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dari AFC demi menjaga netralitas kompetisi. Situasi makin panas dan bisa berdampak besar pada jalannya turnamen. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab (UAEFA) merespons soal isu Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam akun Instagram resmi UEFA, mereka memberi perhatian serius soal tempat yang bakal menjadi tuan rumah babak playoff Asia tersebut. Pasalnya, AFC disebut-sebut telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah tanpa adanya alasan yang jelas. Sebab Arab Saudi dan Qatar juga masih berjuang pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola UEFA telah meminta Federasi Internasional dan Asia untuk bersikap netral ketika memilih negara tuan rumah untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Tulis UEFA dilansir Jumat 13/6/2025. Hal ini terjadi selama surat resmi yang ditujukan kepada Konfederasi Sepak Bola Internasional dan Asia menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses seleksi, yang harus sesuai dengan peraturan dan peraturan yang menjamin hak-hak semua ekspatriat nasional yang berpartisipasi dalam lampiran Asia.
Tambahnya, sebelumnya UEA turut mengajukan permohonan sebagai salah satu tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. UEA telah mencapai keberhasilan besar dalam menjadi tuan rumah turnamen dan acara olahraga dan sepak bola internasional terbesar dengan kesaksian semua orang, tulis mereka. Perlu disebutkan bahwa tim nasional kami adalah tim terbaik dalam hal peringkat tim yang berpartisipasi dalam Playoff Asia, di mana berada di peringkat ketiga dalam grupnya dengan 1 poin. Tambahnya, adapun putaran keempat dimainkan Oktober mendatang di tempat terpusat. Sebanyak 6 tim dibagi ke dalam 2 grup masing-masing berisi 3 tim. Laga pertama dimainkan pada 8 Oktober, lalu 11 Oktober untuk laga kedua, dan 14 Oktober untuk laga ketiga. Dari putaran keempat, 2 juara grup lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara 2 runner-up akan diadu untuk melanjutkan kualifikasi ke putaran kelima. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir umumkan revolusi wasit, 30% wasit asing di Liga Indonesia mulai musim depan. Dalam upaya meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola nasional, Erick Thohir mengusulkan penggunaan 30% wasit asing di Liga Indonesia. Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, di Jepang. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki profesionalisme dan integritas perwasitan di tanah air. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk melakukan reformasi signifikan dalam sistem perwasitan di Liga Sepak Bola Indonesia yang akan dimulai pada musim depan. Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (11 Juni 2025) setelah mengadakan rapat dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa di Jepang. Saya bertemu dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa di Osaka, sebelum kembali ke Jakarta hari ini, tulis Erick Thohir di Instagram. Dalam pertemuan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menjelaskan bahwa selain melakukan perubahan pada tim perwasitan, dia juga membahas rencana untuk menerapkan sistem pengelolaan yang berbasis digital. Sebagai dampak dari wacana ini, seluruh proses yang berkaitan dengan penilaian, pemantauan pelatihan, serta penunjukan wasit yang akan bertugas ke depan akan dilaksanakan secara digital. Dalam pertemuan ini kami akan membuat perubahan dalam tim di perwasitan dan akan mulai menjalankan sistem penilaian, pemantauan training dan appointment perwasitan secara digital, tambah Erick Thohir. Penggunaan wasit asing 30%. Selain itu, Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa mereka akan berupaya untuk meningkatkan proporsi wasit asing di Liga Indonesia untuk musim yang akan datang. Dalam kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia, diharapkan 30% dari wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit asing, sementara 70%-nya adalah wasit lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pertandingan serta memfasilitasi transfer pengetahuan di antara wasit. Kami juga mendorong penggunaan wasit asing dan Indonesia di liga dengan rasio 30% wasit asing dan 70% wasit Indonesia, pungkas Erick Thohir. Wasit dari luar negeri telah diterapkan pada musim 2024/2025.
Perlu diketahui bahwa penggunaan wasit asing di Liga 1 Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak musim 2024/2025. Namun pada saat itu jumlah wasit asing yang digunakan masih tergolong sedikit. Seiring berjalannya waktu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan untuk meningkatkan frekuensi penggunaan wasit asing menjelang fase-fase penting di akhir musim. Dalam 7 hari ke depan, kita minta wasit asing untuk tempat-tempat yang ada di tim rawan, untuk di jurang degradasi maupun sensitivitas klub-klub yang di atas. Jelas Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus. Seperti yang dilaporkan oleh Antara pada awal bulan April lalu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Joy Pluppes tulis pesan menyentuh buat supporter timnas, isinya bikin merinding. Joy Pluppes akhirnya angkat bicara usai mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Dalam pesan terbukanya, ia menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada supporter Indonesia. Kalimat terakhirnya sukses bikin netizen berlinang air mata. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Joy Pluppes menulis pesan menyentuh untuk supporter timnas Indonesia. Kalimat itu diungkapkannya lewat media sosial Instagram @joy_pluppes. Seperti diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-6 dari timnas Jepang di matchday 10 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu digelar di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, tim asuhan Patrick Kluivert mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter. Padahal timnas Indonesia memainkan laga tandang saat melawan Samurai Biru. Belum lagi skor akhir cukup telak. 1. Kagum dengan totalitas. Pluppes mengaku kagum dengan totalitas supporter dalam memberikan dukungan. Oleh dikarenakan mereka tidak pernah membiarkan timnas Indonesia berjuang sendirian dalam laga kandang dan tandang. Terima kasih kepada semua supporter yang telah mendukung kami selalu. Kalian selalu datang seperti yang kalian lihat kemarin, banyak orang yang datang dan melihat kami bermain melawan Jepang, ucap Pluppes. Saya sangat respek dan mengapresiasi dan kalian memberikan kami banyak energi, imbuh pria berusia 32 tahun itu. 2. Harus evaluasi. Gelandang Lommel SK itu menegaskan timnas Indonesia segera melakukan evaluasi selepas putaran ketiga. Pasalnya banyak aspek yang harus dibenahi agar timnas Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Kami harus belajar, kami mempunyai tim, pelatih, dan staf yang baik. Ini merupakan hal yang penting, ungkap Pluppes. Kalian bisa kalah di sepak bola. Kami akan menyerang balik, tandasnya. Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025 untuk memperebutkan 2 tiket tersisa bersama 5 tim lain.
Bikin kaget. Penampilan terbaru Evan Dimas bikin pangling, kemana perginya otot sang kapten? Evan Dimas muncul di hadapan publik dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari biasanya. Banyak yang penasaran ada apa sebenarnya dengan mantan kapten timnas Indonesia ini? Ternyata Evan belum berniat kembali ke lapangan hijau meski sorotan terus tertuju padanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Evan Dimas buka suara mengenai kabar viral akhir-akhir ini yang mengekspos kondisinya hingga warganet khawatir karena terlihat lebih kurus. Evan Dimas merespons pemberitaan viral dirinya yang terlihat lebih kurus akhir-akhir ini hingga membuat warganet khawatir. Ex-kapten timnas Indonesia itu mengaku baik-baik saja walau dinilai warganet terlihat semakin kurus dan tirus. Saat ini Evan Dimas tengah sibuk menjadi pelatih sebuah SSB di Tulungagung, Jawa Timur. Pemain berposisi gelandang itu belum akan melanjutkan kariernya sebagai pesepak bola. Evan Dimas sendiri baru dilepas Persik Kediri sejak Januari 2025 lalu dengan hanya mencatatkan 1 laga. Enggak lagi santai-santai saja, kata Evan Dimas dilansir bolasport.com dari kompas.com. Evan mengakui belum tertarik kembali menjadi pesepak bola. Ia tengah menikmati peran barunya sebagai pelatih anak-anak. Walau di sisi lain, sebenarnya banyak klub Liga 1 yang juga masih menghubunginya. Sik belum tertarik, dalam kurung, kembali bermain sepak bola, fokus melatih, ujarnya. Iya, ada klub-klub yang menghubungi. Cuma saya masih belum tertarik. Ya, sejak terakhir dari Persik itu ada yang hubungi, cuma enak disanggar sambil ngelatih SSB, tambahnya. Evan Dimas saat ini tercatat sebagai pelatih SSB Saraswati di bawah naungan Sanggar Saraswati Nusantara. SSB tersebut terletak di Dusun Majan, Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Pemain asal Surabaya itu mengakui sudah mengantongi lisensi C yang pernah diambil atas prestasinya bersama timnas Indonesia. Kini ia ingin mengaplikasikan ilmunya ke anak-anak yang dilatihnya. Sudah punya lisensi C yang sama timnas itu, kata Evan. Ya, sekarang mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat untuk ngelatih di SSB ini, imbuhnya. Eliano Reijnders absen dari timnas, ternyata hadiri acara mewah kakaknya di Manchester City. Bukan tanpa alasan Eliano Reijnders tak muncul di laga timnas terbaru. Ia memilih hadir di Inggris dalam peresmian mewah sang kakak, Tijani, yang kini berseragam Manchester City. Keputusan itu langsung jadi perbincangan panas di dunia maya. Simak detail lengkapnya di sini. Eliano Reijnders memanfaatkan libur akhir musim dengan menghadiri peresmian sang kakak sebagai pemain baru Manchester City. Fans timnas Indonesia tak menjumpai Eliano Reijnders, ia rupanya sedang berada di Inggris. Pemain berposisi bek kanan itu absen dalam agenda timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni lalu. Tim Garuda melakoni 2 laga melawan Cina dan Jepang dalam 2 laga terakhir putaran ketiga grup C. Tanpa Eliano, Patrick Kluivert memberi kesempatan starter kepada pemain domestik Yakob Sayuri dalam kurung Malut United. Yakob bermain sebagai starter menghadapi Cina, lalu masuk sebagai pengganti untuk Kevin Dix saat berjumpa Jepang. Andai Eliano tersedia untuk 2 laga tersebut, bisa jadi ia akan bergantian dengan Yakob mengisi pos bek kanan.
Absennya Liano dijelaskan pelatih Patrick Kluivert karena alasan keluarga. Pemain 24 tahun tersebut disebut sedang menunggui kelahiran putra keduanya. Kami sepenuhnya mendukung Liano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad, ujar Kluivert sebelum 2 laga pekan lalu. Timnas Indonesia mengantongi kemenangan 1-0 atas Cina dan kekalahan telak 0-6 dari Jepang, tetapi mengamankan tiket ke putaran keempat. Kembali ke Liano, kebahagiaan keluarga besar Reijnders bertambah seturut kabar terbaru mengenai si sulung. Kakak Liano, Tijjani Reijnders, melakukan langkah besar dalam kariernya dengan berpindah dari AC Milan menuju Manchester City. Klub kaya Liga Inggris itu menebus Tijjani dengan harga 46,5 juta pounds, sekitar 1.022 triliun rupiah. Dalam peresmian di markas Manchester City, Tijjani membawa serta keluarga lengkapnya. Tampak Liano yang berpostur lebih mungil berada tepat di samping kanan Tijjani dalam sesi foto. Bangga sekarang menjadi keluarga City, tulis Tijjani di Instagram saat mengunggah foto dirinya beserta keluarga. Sangat senang melihat apa yang di depan dan siap memberikan segalanya untuk klub ini. Adapun Liano baru saja mengakhiri musim bersama PEC Zwolle dengan total 22 penampilan serta 1 gol. Ia sempat dikabarkan diminati klub Malaysia, tetapi memilih bertahan di Eropa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna